لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji syukur hanya kepada Allah dengan selalu kita taat terhadap apa yang diperintahkan dan menjauhi, berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita tentang bab bagaimana cara menguburkan mayat di dalam putusan majelis tarjih ini. Kita kemarin sampai kepada thummahmilul janazata ba'das sholati alaihi ilal maqbarati musri'ina wasayyi'uha mashina khawlaha qaribina minha somitin. Dua hadis itu jadi mengantarkan jenazah itu, kalau yang disunnahkan di sini itu dicepatkan, musri'in. Wasayyi'uha, dan iringilah jenazah itu masyina haulaha, dengan berjalan di sekelilingnya. Dekat pada jenazah dengan diam. Nah, ada sebagian saudara kita itu yang mengantarkan jenazah membaca sholawat atau yang lainnya. Padahal ini yang disyariatkan oleh Rasulullah, ditegaskan somitin menurut putusan majelis tarjih, diam. Jadi diam mengantarkan jenazah termasuk bagaimana kita menjalankan perintah menguburkan mayat itu seperti yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala takhrujin nisa'u litashbi'. Ini penekanan ya. Dan janganlah orang wanita mengiringinya. Nah, ini larangan berarti. Wala takhrujin nisa. Orang perempuan tidak usah ikut mengiringi jenazah. Litashbi, untuk mengiringinya. Wala tajlisu hatta tudha'a. Mengantarkan jenazah itu kita tidak boleh duduk sampai jenazah itu sudah diletakkan di tempatnya, artinya di samping liang kubur yang sudah dipersiapkan. Wa idza ra'aitumul janazata faqumu hatta takhlufakum au tudha'a walau janazata yahudiyun. Ini kalau ada jenazah, ketika kamu melihat jenazah
lewat, fakumu, berdirilah kamu untuk menghormati. Karena itu mengingatkan kita bahwa kita juga nanti akan seperti jenazah tadi itu yang lewat itu. Fakumu hatta takhlufakum, sampai jenazah itu lewat di depanmu atau di tempat kamu berada tadi. Jadi kalau kita dalam keadaan duduk, dalam keadaan apa, kemudian ada jenazah lewat, itu disunnahkan untuk berdiri menghormati jenazah lewat. Autu doa walau janazata yahudiyun, atau ketika jenazah itu sudah sampai di tempat kuburnya. Walau janazata yahudiyun, walaupun jenazah itu beda agama dengan kita. Walau jenazah itu Yahudi. Nah, ini ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, ada jenazah lewat. Kemudian sahabat menegur Rasulullah, ya Rasulullah, jenazah yang lewat tadi itu adalah orang Yahudi. Nah, kata Rasulullah, iya, walaupun jenazah itu Yahudi, tetap kita menghormatinya. Kalau ada lewat jenazah, kita berdiri. Jadi persoalannya bukan beda agama, kita menghormati jenazah itu karena kita menghormati pertama sesama manusia, karena jenazahnya itu juga manusia. Yang kedua, bahwa jenazah itu mengingatkan kita bahwa kita nanti akan menjadi seperti jenazah yang lewat itu. Itulah sopan santunnya ajaran agama Islam. Jadi jamaah sekalian, sampai di bab ini, di kalimat tadi itu sudah ada 5 landasan hukum, 6 landasan hukum yang menjadi rujukan pimpinan majelis tarjih di dalam kitab ini. Wadfinuha fi khafri hasanin amikin, dan kuburkanlah mayat itu, buatlah lubangnya yang baik, yang bagus dan dalam. Wa alhidu laha lahtan wansibu alaiha allabina nasban, dan buatlah kuburnya jenazah itu liang lahat. Liang lahat itu adalah galian. Setelah kita menggali segi 4 sesuai dengan ukuran mayat itu, kemudian kalau tanahnya bagus, biasanya liang lahat itu yang sebelah barat itu dipencos miring ke barat. Kalau tanahnya biasanya tidak bisa menyangga, tidak baik, artinya gampang turun, itu liang lahatnya dibuatkan di tengah, secukupnya mayat itu untuk dimasukkan dan di dalam keadaan miring. Itu liang lahat itu ada 2. Jadi yang satu kalau tanahnya bagus, dibuat pencosan di sebelah barat, atau kalau enggak dibuatkan di tengah. Kalau tanahnya jelek dibuatkan di tengah biasanya untuk liang lahat. Jadi agar mayat itu bisa masuk sekedarnya dalam keadaan miring menghadap kiblat. Atau kalau memang susah betul, seperti di Sembayat atau di tempat yang lain yang tanahnya sukar untuk
digali ambrol lagi. Itu biasanya dipakai peti, tidak apa-apa, untuk mengamankan. Dan kemudian Rasulullah di dalam majelis tarjih ini meneruskan, serta pasanglah di atasnya batu bata yang mentah, al-labina nasban fi makbaratil muslimin, dalam kuburnya kaum muslimin. Ya, ada tekanan bahwa kalau saudara kita seagama, semuslim dan semukmin, itu tutupnya itu coba dibuat yang baik, yang agak kuat. Walaupun mungkin dari kayu, tutupnya liang lahat tadi itu. Mungkin dari kayu, kalau di sini mungkin dari bata putih gitu ya. Jadi tuntunan Rasulullah itu, serta pasanglah di atasnya batu bata yang mentah. Maksudnya itu pokoknya tutupnya itu yang baik, jangan sampai dalam waktu dekat itu sudah ambrol. Ini loh maksudnya. Jadi yang bisa, yang baik itu menutup liang lahat tadi itu, bersangkutan dengan mayat muslim khususnya, itu ditutup dengan yang baik, jangan sampai dalam waktu yang sangat dekat kemudian sudah ambrol. Nah, itu tuntunan Rasulullah terhadap kita sesama muslim, ada perlakuan yang lebih baik, yang lebih hati-hati walaupun itu sudah menjadi mayat. Jadi jemaah sekalian, ada 6 landasan hukum yang nanti akan kita baca pada pertemuan selanjutnya. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tuntunan kita menguburkan mayat itu betul-betul sesuai apa yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan cepat, mengelilingi jenazah, tidak mengeluarkan suara, artinya diam, buatkan liang lahat, tutup liang lahat dengan sebaik-baiknya. Itu beberapa hal, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.